Terima kasih atas kesempatannya untuk tim High College. Sebelumnya, kenalin aku Christian. Saat ini aku lagi kerja di Telkomsel. Sebelumnya eh, saya kerja di Akid Astagrafia sebagai bisnis analis dan kemudian switch pindah ke Telkomsel. Selama karir pertama saya justru bukan di IT. Saya 3 tahun berkecimpung di operation ya, di core network operation di Papua, lalu switch karir ke HQ sebagai backend engineer selama kurang lebih sampai sekarang 4,5 tahun. Jadi kurang lebih 7 tahun di Telkomsel, dan sebelumnya saya itu kuliahnya lulusan teknik telekomunikasi. Jadi di STT Telkom ya, sekarang Telkom University. Jadi background saya sebenarnya teknik elektro, alus lemah, telekomunikasi. Mungkin teman-teman juga ada yang lulusan elektro juga mungkin ya. Nah, sekarang lagi mulai jualan kopi gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat ya, tulisan-tulisan saya bisa dicari di Medium sama di Substack. Aku lumayan aktif untuk nulis tentang engineering, dan sekarang ini emang lagi apa ya, lagi getol ya untuk ngebahas observability gitu, berarti pas banget gitu ya. Nah, mungkin intermezzo sedikit ya. Jadi saya ngikutin ini, kalau teman-teman ada yang pernah melihat meme dia berkecimpung di IT selama 22 tahun, ujung-ujungnya jadi Gus Farmer. Jadi saya mau ngikutin ini, ujung-ujungnya jadi tukang jualan. Oke, next. Nah, di sini saya akan sharing ke teman-teman tentang gimana cara kita nge-optimalkan atau make observability ini untuk ngedriven bisnis kita. Nah, di sini use case yang aku pakai kebetulan usaha yang baru kami jalanin gitu ya, kecil-kecilan, kecil banget, ini modalnya kecil banget. Cuman aku benar-benar nge apa ya istilahnya, nge nge-implement apa yang aku alami, apa yang aku kerjain selama di Telkomsel dan di Akib sebelumnya. Nah, sebelumnya itu aku mulai bisnis ini memang nggak tahu apa-apa gitu. Modalku cuman sebagai backend engineer, software engineer itu, yang mana ya bisnis ini di aku sendiri yang jadi bisnis owner sama istri, terus dan aku sendiri juga yang ngerangkap jadi tech-nya gitu. Gimana biar bisa jalan nih gitu. Jadi all in one satu orang gitu. Nah, di sini aku implementasiin yang namanya Matrix. Awalnya aku ngecek tuh aplikasi yang aku jalanin, saya jalanin sendiri itu nyala apa enggak, CPU-nya berapa. Ya udah, cuman bener-bener mindsetnya operation, as a IT operation gitu. Cuman nebak-nebak performa ini udah naik apa belum. Nah, terus habis itu ada muncul tuh permasalahan. Customer komplain. Customer ya walaupun masih teman-temanku sendiri, teman-teman kami sendiri, tapi kayak, ini webnya kok nggak bisa ya Chris, ini kok nggak bisa dijalanin ya, kok nggak bisa order ya, gini segala macam. Kita harus cek lagi di lognya masih pakai Docker log gitu-gitu. Kita cek satu-satu, itu kan capek gitu ya. Nah, lalu aku implementasiin nih yang namanya observability, di mana aku pasang matrix-matrix, terus logs juga,
aku pasang, juga aku pasang alert, jadi sebelum udah mulai naik nih trafficnya atau emang lagi banyak gitu ya penggunaan memorinya, dia akan uh, kasih reminder ke Telegram gitu. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang observability ini apa sih sebenarnya? Observability kalau menurut buku yang ada di O'Reilly, aku lupa nama bukunya, tapi itu terbitan O'Reilly, Observability Engineering, nama judul judul bukunya. Itu dijelasin bahwa uh, observability itu merupakan tools forensik gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau contoh kalau teman-teman sakit gitu ya, ke rumah sakit, ke penyakit dalam gitu, pasti teman-teman akan diperiksa dulu lab, di darahnya tuh ada apa sih gitu, ada substance apa aja gitu yang menyebabkan teman-teman itu sakit. Nah, data-data yang ada di situ, di darah itu yang akan di-analyze sama dokter. Nah, observability itu sama. Observability itu lab yang isinya data-data, banyak kumpulan data-data yang tingkat cardinality-nya tuh tinggi, atau apa ya, tingkat keberagamannya tuh tinggi, sehingga data ini kalau digabungin jadi satu, itu bisa jadi apa ya istilahnya, bisa ngebikin keputusan yang lebih oke daripada kita nggak punya data sama sekali. Jadi kayak kita ngumpulin data-data dari matriksnya nih, CPU-nya berapa sih, terus RAM-nya berapa. Nah, pas di jam itu kejual berapa sih sebenarnya cups-nya, atau misalnya kalau aku lagi di Telkomsel, kau jual berapa sih pulsanya gitu. Nah, itu kita masukin tuh, rekam dan lihat di matriks. Kalau di sini kita pakai Prometheus gitu. Nah, terus logs, siapa sih yang order gitu, dan jam berapa sih, siapa itu, kayak IP-nya berapa, device-nya apa, mungkin nama nama customer-nya siapa. Di sini pakai Nokia. Nah, trace. Trace itu kita ngecek nih, kenapa sih kok X yang di sini analoginya Budi gitu ya. Kenapa sih Budi itu lama, atau Mas Arief itu lama gitu ya, ngekliknya gitu, atau kok nggak connect nggak masuk datanya gitu. Nah, kita bisa cek tuh, dia itu stuck di, kalau teman-teman uh, mungkin teman-teman tahu kayak function-function gitu ya, uh, dia stuck di function apa sih, di step mana, atau kayak tadi kita bahas microservice gitu ya, dia stuck di service mana sih. Nah, itu kita bisa trace tuh gitu, dan kita bisa cek juga latensi di service itu atau di function itu ada berapa millisecond. Nah, di situ baru bisa kita ambil kesimpulan tuh, oh berarti ada isu nih di sini kalau misalnya memang lemot gitu ya, isu di query atau isu di logic bisnis di function A gitu, atau di function shorting gitu misalnya, itu lama, atau calculate diskon itu lama misalnya. Nah, teman-teman bisa uh, dapat insight-nya dari situ. Nah, kenapa aku kenalin ini, apa ya sebenarnya, stack ini stack uh, namanya LGPM, Loki, Grafana, Tempo, dan Momir atau si Prometheus. Itu karena open source dan gratis. Jadi untuk UMKM kecil yang tidak ada, yang low budget, super low budget, ya ini bisa dipakai. Kalau teman-teman juga mungkin punya ide bisnis, atau ingin nyoba-nyoba apa sih observability itu, gitu. Teman-teman juga bisa implementasi ini nih, GTM ini. Banyak juga tutorialnya di uh, internet gitu, di YouTube.
atau tulisan-tulisan. Nah, tujuannya apa sih? Kita shifting nih dari aku dulu backgroundnya di operasional selama 3 tahun, itu yang yang sering dicek ya uptime-nya berapa nih gitu. Uptime itu berapa lama servernya hidup atau servisnya mati, servisnya hidup gitu, nggak mati itu berapa persen gitu dari setahun apa dari berapa bulan, dan respon time-nya berapa. Nah, tapi kebanyakan berhentinya di sini, cuman ngelihat oh kerja apa enggak sih, bekerja apa enggak sih. Nah, kita bisa tingkatin nih dengan revenue tracking. Revenue tracking kita cek tuh aplikasi kita ngasilin duit berapa sih gitu. Aplikasi apapun ya gitu. Dan kita bakal tahu tuh kapan bisnisnya naik atau turun. Maksudnya kayak misalnya lagi promo tanggal-tanggal apa Harbolnas gitu, tanggal gembar itu nanti biasanya trafiknya naik tuh. Atau misalnya kalau teman-teman pun pernah tahu aplikasi-aplikasi pembelajaran SD les gitu ya, kayak kayak Ruang Guru atau kayak Genius segala macam, bisa bisa kelihatan tuh kayak misalnya udah mau deket-deket UAS atau UTS itu pasti naik trafiknya gitu karena murid-murid pada belajar gitu. Bisa bisa kita lihat behavior si customer-nya. Dan misalnya kalau lebih advance lagi, ini berguna untuk teman-teman marketing, mungkin kakak-kakak high college, tim sosmednya juga tahu apa conversion rate gitu ya. Itu penting banget gitu. Jadi kayak program kita jalan apa enggak gitu. Itu bisa kita masukin ke dashboard sebagai as a observability. Jadi peak insight hour juga kita di jam-jam tertentu misalnya naik gitu, kita bisa apa namanya bisa siapin infra kita nanti ke depannya mau mau di scale berapa nih, mau nge-scale apa nge-upload berapa puluh atau misalnya nge-reserve nodes berapa gitu, nodes di situ atau VM berapa, itu bisa kita prediksi di sini gitu berdasarkan data-data yang sebelumnya. Nah, ini contoh ya, contoh apa sih observability-nya gitu. Kayak ini sebenarnya nggak tuh technical, tapi kita bisa ngecek di sini. Mungkin di sini kayak kita, contohnya kita masang IG gitu, IG ads gitu. Impressionnya berapa? 10.000. Tapi yang ngeklik IG kita tuh berapa? Itu cuma 500. Berarti click rate-nya tuh 5% gitu. Yang melihat web kita tuh berapa gitu, 450, tapi yang atukarnya turun turun. Jadi yang order dan payment tuh berapa sih gitu, sampai sampai kita dapat duit di sini gitu. Nah, ini yang bisa kita dengan data-data ini, dengan data-data yang dipadukan dari database sama matrix yang kita pasang atau observability yang kita pasang, kita bisa nentuin nih apa namanya efektivitas ads kita atau program kita tuh oke apa enggak sih gitu. Misalnya kita pasang ads dua apa namanya 150.000 gitu, tapi dia customer tuh akan ngebeli produk kita tuh berapa sih sampai berapa. Nah uh, itu pentingnya sih observability kalau digabungkan sama bisnis gitu. Jadi uh, point of view-nya nggak cuman kita sebagai IT, tapi kita sebagai product owner, seperti itu. Nah, contoh ya, contoh ini apa namanya gambaran gitu, kayak misal kita punya apa namanya punya hari gitu ya. Hari ini kenapa kok sepi ya, nggak ada yang order. Kita udah
bikin ads 300.000 tapi nggak ada yang beli gitu. Kenapa sih gitu? Nah, misalnya mulai jam 2 nih revenue drop karena mati lampu, mungkin kita cek respon time-nya naik gitu, misalnya DB query-nya lambat karena lupa di indexing misalnya gitu. Kita bisa fix tuh dalam 5 menit. Karena apa? Kita cuman ngecek gitu, ngecek dari dashboard, oh kelihatan nih ketemu gitu. Bayangin kalau teman-teman ngecek ini semua berdasarkan log gitu. Ya mau sampai kapan kita ngecek gitu ya? Lama banget. Belum lagi ini kenapa ya di code mana ya gitu, sampai di function mana ya atau di service mana ya isunya gitu. Jadi pasang observability itu kalau di case ini, di case kode ngopi itu bisa ngekat waktu banyak tuh dari menurut pengalaman saya. Nah, observability ini sebenarnya karena kita eranya AI gitu. Aku nggak mau FOMO-FOMOan AI, tapi kita karena emang eranya gitu, kita bisa leverage AI ini gitu ya untuk ngebantu ngebantu kita nge-summarize apa yang terjadi sama aplikasi kita atau apa yang terjadi sama produk kita. Contoh, kemarin aku ada ngebikin ads gitu ya, ngebikin ads, view-nya sekian, ini barusan aku screenshot ya, kliknya sekian, jauh banget ya dari view yang klik sekian, komennya cuma 2 gitu, share-nya cuma 1, bla 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 gitu ya. Cuman dari ini kita bisa belajar bahwa nah, nih kita bisa langsung tanya nih ke AI. Ini aku coba ya, kayak aku ada nge-share di grup kantor gitu. Berapa yang buka, uh, berapa yang buka webnya, berapa yang interest gitu, berapa yang beli gitu ya. Walaupun cuma 1 itu ya, di percentage sebagai 2% kecil, tapi seenggaknya kita bisa tahu, oh mungkin ads-nya kurang atau apa ya istilahnya desainnya kurang, bisa jadi gitu. Tapi kita punya data bahwa ada yang beli 1 gitu, tapi kita bisa tingkatin. Juga kita bisa cek tuh web trafficnya ada berapa sih, kalau teman-teman nggak kayak aku sendiri gitu ya, kayak aku sendiri nggak sempat buka dashboardnya gitu. Ini bisa kelihatan gitu, unique IP-nya berapa, yang real human-nya berapa, kan di era sekarang tuh kalau teman-teman bikin web itu banyak ya AI crawler gitu, yang jadi intinya bot-bot yang scrape web-web kita gitu. Nah itu kita bisa bedain tuh antara ini real IP, real human IP, atau ini IP-nya Cloud atau IP-nya Open API gitu, macam-macam. Juga kita bisa melihat user agent-nya apa, dia ngecek dari HP apa gitu. Nah, kita juga bisa kalau di kasus ini ya, kasus bisnis ini, itu kita bisa pasang metrik yang namanya di sini aku pasang conversion rate. Jadi aku pingin tahu nih berapa sih yang ngeklik menunya, berapa yang add to cart, terus berapa yang check out, berapa yang udah bayar. Kita bisa lihat, dan jam-jamnya tuh kita bisa lihat kan spike, dan kita juga bisa ngeliat tuh returning uh, istilahnya customer yang beli gitu, yang beli berulang sama yang beli awal gitu ya, kayak first time customer
walaupun ini nggak valid 100% karena IP bisa berubah-ubah ya. Tapi ini kita bisa melihat apa ya istilahnya demografinya secara umum gitu ya, secara general bahwa oh ternyata banyak yang nge order ulang gitu atau oh ada loh ternyata yang order the first timer atau new customer. Juga kita bisa nge-track tuh di sini masang metrik lagi misalnya metrik untuk ngecek UTM-nya campaign ini di blast di Instagram atau di WhatsApp atau di Twitter gitu itu berapa orang yang klik gitu. Ini kontennya tentang apa, campaign-nya apa gitu. Itu kita bisa set untuk kita bisa ukur nanti. Oh, ini campaign ini atau marketing ini itu udah oke atau oh ini perlu di-boost lagi. Nah, nggak lupa di fundamentalnya, ini juga kita bisa melihat juga user apa namanya user behaviornya ya. Customer kita tuh kebanyakan pakai HP apa sih gitu? Pakai in pakai desktop kah atau pakai handphone gitu, mobile gitu. Itu kita bisa petain. Fungsinya apa sih? Fungsinya kita metain kayak gini gitu. Fungsinya untuk ngeoptimasi web kita atau aplikasi kita gitu. Kayak misalnya, oh banyak nih yang pakai HP Android atau HP Xiaomi gitu. Berarti kita harus nge-optimize GS kita atau web kita untuk sekecil mungkin, seminimal mungkin, nggak ada logic-logic yang aneh di atau sophisticated di web kita atau aplikasi kita biar user bisa langsung beli gitu, atau user bisa langsung uh, scroll atau nikmatin konten kita, misalnya kita punya web uh, baca berita atau apa gitu. Kita bisa optimize user behavior dari sini. Jadi tujuannya untuk pengembangan produk lagi. Nah, ini kita kalau untuk basicnya ya, kalau untuk basic apa namanya, basic aplikasinya gitu kayak karakteristik aplikasinya tuh apa sih, errornya tuh sering apa enggak gitu, request rate-nya berapa gitu, terus slow apa enggak gitu, apa namanya respon time-nya tuh kita bisa petain tuh di sini. Terus request errornya tuh di API mana sih? Jadi kita bisa petain. Nah, ini yang aku ceritain tadi. Jadi berdasarkan metrik-metrik tadi itu aku bisa simpulin, aku sharing ya di sini, bisa simpulin bahwa sebenarnya mayoritas trafficnya dari personal circle, maksudnya teman-temanku sendiri gitu, gak ada dari yang lain. Nah, gimana sih caranya kami itu untuk nge-reach apa ya, nge-reach customer lain, customer baru yang benar-benar gak kenal nih, gitu. Dengan cara revamp IG feed, terus manual landing page-nya itu kita revamp gitu ya, biar orang tuh trust gitu. Hasilnya itu kita dapat 1 sampai 2 customer baru gitu. Ya itu uh, menurutku oke sih, kayak misalnya ini sendiri kita ngerjain sendiri gitu. Kita bisa nge-reach 1-2 customer dari observability yang kita pasang gitu. Based on knowledge yang aku punya. Jadi ya lumayan untuk yang baru buka 3 bulan, low budget banget, dan kita mainnya online doang, gitu, basic online sama di kantor, ya udah oke. Tuh menurut kami ya di sini. Nah, untuk implementasinya gimana sih? Sebenarnya teman-teman juga bisa masang gitu ya sendiri di
project teman-teman, apa lab teman-teman, atau bahkan aplikasi teman-teman, itu udah banyak tutorialnya. Jadi di sini kurang lebih aku gambarin apa arsitekturnya ya. Di sini kita pakai Grafana as a viewer-nya. Jadi Grafana itu benar-benar dashboard yang untuk nge-view. Terus Prometheus ini database sebenarnya time series untuk ngumpulin matrix gitu ya, kayak backend matrixnya atau Postgres apa namanya DB matrixnya, terus apa namanya kontainer atau podspots yang connect ke atau yang support untuk jalanin si website ini, website Pondok Ngopi ini. Terus kita apa ya istilahnya agregasi atau kumpulin di Prometheus ini. Ya. Terus ada ya gimana? Mas Christian, apakah masih banyak materinya? Ini udah terakhir kok. Oke, boleh. Ya, sorry. Nah, terus habis itu ada Promtail untuk apa namanya cek logs gitu ya, kumpulin logs-logsnya dari Nginx atau dari backend-nya. Terus Tempo ini untuk tracing. Kurang lebih gitu. Jadi di sini goals-nya observability itu nggak cuman collect data, tapi goals-nya itu adalah bikin decision kita jadi lebih cepat dan lebih tepat. Itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Ya, baik Mas Christian atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk sesi question and answer. Baik, sudah ada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa sistem terasa baik-baik saja di dashboard matrix, tapi user tetap komplain aplikasi lambat atau error? Dan kenapa log saja sering tidak cukup untuk menemukan akar masalahnya? Boleh dijawab, Mas? Oke, ini dari Mas siapa ya yang tanya tadi? Dari Mas Arif. Oh, oke, Mas Arif. Jadi kenapa mungkin gini ya, apa yang ada di matrix gitu ya, apa yang ada di matrix yang khususnya yang kita pasang itu sering nggak merepresentasikan sama user experience yang aktualnya gitu ya, karena bisa jadi isunya tuh nggak di apa ya misalnya nggak di aplikasinya itu sendiri, bisa jadi di networknya gitu, di networknya, atau bisa jadi di aplikasi front end-nya gitu misalnya. Karena kebanyakan kalau kita ngomongin dashboard matrix ya, matrix itu biasanya backend yang banyak, kecuali kalau teman-teman di kantornya atau di apa namanya di aplikasinya itu masang tracker gitu, misalnya Google Analytics atau user monitoring gitu, itu di end to end lengkap dari front end ke back end atau mobile ke server gitu. Jadi untuk nemuin akar masalahnya apa ya, perbanyak data yang kita punya gitu, perbanyak data yang bisa kita gali. Semakin banyak data, semakin banyak data yang bisa nguatin gitu ya, nguatin diagnosa kita ya, semakin oke gitu ya. Kayak dokter aja sih, kayak cuman tahu apa namanya, cuman tahu symptoms doang gitu ya, kayak cuman panas gitu-gitu tanpa tahu darah kita, ya bisa jadi dia salah ngasih obat gitu. Tapi kalau udah banyak dari symptoms atau dari apa namanya darah, bisa udah ada banyak gitu datanya ya, kemungkinan berhasil untuk ngasih obatnya tuh tinggi gitu. Jadi banyaklah naruh insight di aplikasi kita, itu sih.